Bab 4863, aku akan melakukannya sendiri. Langit berguncang bersama kehampaan. Dev dan Huo Zhao, yang telah menghilang tanpa bisa dideteksi keberadaannya, muncul lagi. Kedua orang itu berdiri di udara saling berhadapan, dan Huo Zhao menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Kamu menang, kata Huo Zhao. Ah, aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati, tapi tubuh ini tidak akan mampu bertahan. Dev menyeringai. Huo Zhao juga tersenyum. Dia sudah tahu saat ini bahwa Dev di depannya bukan lagi dirinya sendiri, tetapi telah dirasuki oleh makhluk yang kuat. Dan dia juga seorang guru yang menakjubkan di alam surgawi. Di hadapan orang lain, aku yang sedikit abadi, tidak ada bedanya dengan seekor semut. Penatua Huo, apakah kamu belum membunuh Dev? Huo Zhenfeng melihat bahwa Dev masih hidup, jadi dia bertanya dengan keras. Huo Zhao melirik Huo Zhenfeng, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Huo Zhao tiba-tiba menghilang dengan sangat cepat dan akhirnya menghilang. Melihat pemandangan ini, Huo Zhenfeng tercengang. Tuan Muda Ming juga sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Tuan penjaga, ini anakmu, bunuh dia. Qian Xiaohan menunjuk ke arah Dev dan berkata, bagaimana mungkin seorang guru Mahayana biasa membuat begitu banyak dari kalian takut padanya? Lihat, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan. Penjaga itu menatap Dev dengan tatapan penuh penghinaan. Wah, apa kau masih membutuhkanku? Kalau aku melakukan apa-apa, tubuhmu akan hancur. Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Senior, aku akan melakukannya sendiri. Dev tahu bahwa jika dia membiarkan Raja Iblis Ciyun bertarung dengannya lagi, tubuh fisiknya pasti akan hancur. Meskipun dia bisa membangun kembali tubuhnya, itu akan memakan waktu lama, dan Dev tidak mau menunggu. Baiklah, bermainlah sebentar. Raja Iblis Ciyun mengembalikan kendali tubuhnya kepada Dev. Dev terdiam beberapa saat. Raja Iblis Ciyun ini baru saja menyebut pertarungan dengan makhluk abadi sebagai permainan. Saya hanya seorang kultivator Mahayana. Siapakah yang akan percaya kalau aku menceritakan hal ini kepada orang lain? Seorang kultivator Mahayana berani bertarung dengan seorang abadi. Tuan Dev, biarkan saya mencoba pria besar ini. Pada saat ini, Nan Batian membuat tubuhnya setinggi 100 meter dan berkata kepada Dev. Saya khawatir kamu bukan tandingannya. Dev sekilas tahu bahwa Nan Batian bukanlah tandingan pria ini. Meskipun Nan Batian dulunya seorang abadi, dia terjebak di tangga surga terlalu lama, dan kekuatannya ditekan di dunia surga dan manusia ini, jadi tidak mungkin dia bisa menjadi lawan pria itu. Tuan Dev, meskipun kita tidak sepadan, aku akan tetap mengalahkannya. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali. Setelah Nan Batian selesai berbicara, dia meninju penjaga itu. Dua raksasa, setinggi 100 meter, sebenarnya sedang bertarung satu sama lain saat ini. Semua orang harus melihat ke atas dan menonton. Boom! Tinju kedua raksasa itu saling bertabrakan, dan tubuh besar Nan Batian terus mundur ke belakang, dan seluruh lengannya mulai hancur. Kemenangan diputuskan hanya dengan satu pukulan, dan Nan Batian masih sedikit lebih rendah. Terlebih lagi, Nan Batian telah mengalami beberapa pertempuran besar dan belum pulih sepenuhnya. Melihat lengannya yang patah, Nan Batian berkata dengan canggung, Tuan Dev, saya tidak bisa melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri. Dev melayang di udara, menatap penjaga itu dengan dingin. Wah, aku sungguh tidak ingin membunuhmu, seorang kultivator Mahayana. Jika aku membunuhmu, aku hanya akan mengotori tanganku. Sayangnya, aku berjanji untuk melindungi Qianmen selama 3000 tahun, dan aku harus melakukannya. Aku akan membuatmu mati bahagia, jangan khawatir. Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia meninju Dev di udara. Ketika pukulan ini dilayangkan, jiwa-jiwa penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di antara langit dan bumi, serta raungan dan jeritan melengking bergema di seluruh daratan Luang. Pada saat ini, tanah Luang tampaknya telah menjadi api penyucian. Tuan Dev, hati-hati, ini adalah Dead Soul Fist. Nan Batian melihat ini dan memperingatkan dengan keras. Pukulan jiwa kematian semacam ini, selama Anda diselimuti oleh jiwa yang penuh dendam, tidak mungkin Anda bisa bertahan hidup meskipun Anda tidak terkena serangan. Bab 4864, penguasa wilayah utara ada di sini. Siapa saja yang dikelilingi oleh roh pendendam semacam ini, jiwanya akan terkikis, dan akhirnya menjadi roh pendendam dalam Dead Soul Fist. Ada jutaan jiwa penuh dendam yang menjaga pukulan ini, yang menunjukkan berapa banyak orang yang telah dia bunuh dengan pukulan ini. Menghadapi pukulan penjaga itu, ekspresi Dev menjadi serius dan wajahnya terlihat sangat jelek. Dev ingin menggunakan teknik jantung konsentrasi untuk menyerap dan memurnikan jiwa-jiwa yang penuh kebencian tersebut, tetapi dengan begitu banyaknya jiwa yang penuh kebencian, diperlukan waktu. Bagaimana pihak lain bisa memberi waktu kepada Dev? Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, ingin membuat celah dengan pedang itu dan kemudian melarikan diri dari area yang diselimuti oleh tinju jiwa kematian. Namun sebelum Dev bisa berbuat apa-apa, cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar, lalu binatang penelan langit kecil itu berlari keluar. Menghadapi jutaan jiwa yang penuh kebencian, mata si binatang penelan langit kecil itu berbinar.
Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Jutaan jiwa yang penuh dendam itu langsung tersedot ke dalam perut binatang kecil penelan langit. Mulut binatang penelan langit kecil itu bagaikan pusaran air. Jiwa-jiwa yang penuh dendam itu ingin melarikan diri, tetapi mereka tersedot dengan kuat. Melihat pemandangan ini, penjaga itu tercengang. Dia tidak tahu benda aneh apa ini. Dalam sekejap, jutaan jiwa yang penuh dendam itu tersedot pergi, dan semua yang ada di surga dan di bumi kembali normal. Semua orang menatap kosong, berdiri di sana dalam keadaan linglung. Di bawah tatapan semua orang, binatang kecil penelan langit menjilati bibirnya, dan akhirnya kembali ke cincin penyimpanan Dev. Ketika Dev melihat binatang penelan langit kecil itu kembali, dia langsung tertawa dan berkata kepada penjaga, hewan peliharaan kecilku kelaparan. Terima kasih atas makanannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Sang penjaga melihat jutaan jiwa yang penuh dendam menghilang dan mulai menangis. Mereka adalah jutaan jiwa pendendam yang telah kubina sepanjang hidupku. Kau harus memberiku kompensasi. Penjaga itu menangis sangat sedih pada saat itu. Kerja kerasnya sepanjang hidup ditelan oleh hewan peliharaan kecil yang aneh. Melihat penjaga dengan tubuh sebesar itu benar-benar menangis, Dev sedikit bingung sejenak. Setelah menangis beberapa saat, Souhu menyeka air matanya dan menatap Dev dengan tajam. Nak, tunggu saja aku akan mengingatmu. Setelah berkata demikian, penjaga itu berbalik dan pergi. Tuan penjaga, mengapa Anda melakukan hal ini? Melihat ini, Qian Xiaohan buru-buru bertanya dengan keras. Aku telah kehilangan jutaan jiwa yang penuh dendam, apalagi yang kau inginkan dariku? Aku hanya berjanji untuk melindungi sekte Qianmu selama 3000 tahun, tetapi aku tidak mengatakan akan bekerja untukmu. Sang penjaga memandang Qian Xiaohan dan berkata, Tuan pelindung, tetapi Dev ingin menghancurkan sekte Qian kami. Anda harus melindungi kami. Qian Xiaohan berkata. Penjaga itu melirik Qian Xiaohan, lalu menatap Dev dan berkata, temanku, tolong beri aku sedikit muka dan jangan ganggu klan Qian lagi. Biarkan mereka pergi. Penjaga ini sebenarnya memohon belas kasihan Dev dan mencoba menyelamatkan muka. Qianmen harus dihancurkan. Dev menggelengkan kepalanya. Saat Qianmen mulai melawannya dan berdiri bersama Master Ming, mereka ditakdirkan untuk binasa. Sial, tidak bisakah kau bersikap sopan padaku? Apa kau benar-benar ingin aku melakukan ini padamu? Sang penjaga meraung dengan marah. Kamu bisa mencobanya. Dev tampak tenang dan tidak takut sama sekali. Wah, aku memberimu wajah, kan? Wajah penjaga itu berubah dingin, lalu dia melancarkan pukulan. Meskipun tidak ada jutaan jiwa yang menyimpan dendam, kekuatan pukulan ini menyebabkan kehampaan bergetar dan langit serta bumi berubah warna. Jangan takut, menantuku, ayah mertuaku ada di sini. Disertai teriakan keras, cahaya pedang pun menyusul, langsung menghalangi kekuatan pukulan tersebut. Ayah, Hua Yuying tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat orang itu datang. Ternyata itu adalah penguasa wilayah utara. Penguasa wilayah utara tampak seperti makhluk abadi, memegang pedang besi hitam di tangannya. Lao Bei, kapan Tuan Dev menjadi pamanmu? Lagi pula, kau orang tua, kau tidak pernah mengatakan kalau kau punya anak perempuan. Ketika Lin Chong melihat penguasa wilayah utara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Namun Dev mengikuti Lin Keting, kapan dia mengikuti putri penguasa wilayah utara? Bab 4865, bukan 1, tapi 5. Kaisar Lin, sebelumnya aku tidak memilikinya, tetapi sekarang aku memilikinya. Putriku dan Dev telah menikah sejak lama. Kata penguasa wilayah utara. Ketika Hua Yuying mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah karena malu. Karena dia pernah tidur dengan Dev, pasti ada darah Dev di tubuhnya, jadi dia akan tahu jika dia memeriksanya. Orang tua, kamu hanya berada di tingkat ketujuh alam abadi, dan kamu berani menghentikanku. Sang penjaga memandang penguasa wilayah utara yang muncul dan berteriak dengan marah. Aku tidak bisa menghentikanmu sendirian, tapi bagaimana jika kami berlima? Setelah mengatakan itu, 4 aura mengerikan lainnya muncul dari langit. 5 penguasa wilayah dari timur, selatan, barat, utara dan tengah semuanya ada di sini. Dev mengenal penguasa wilayah selatan, penguasa wilayah barat, dan penguasa wilayah utara. Lagi pula, dia pernah bertemu mereka sebelumnya. 2 tuan lainnya agak asing baginya. Terutama penguasa wilayah barat, yang ditakuti oleh Tuan Si begitu dia muncul. Sayang, apa kabar? Kami berlima orang tua di sini untuk membantumu. Jangan takut. Penguasa wilayah barat mendatangi Dev dan berkata dengan wajah menyanjung. Melihat penguasa wilayah barat begitu menyanjung Dev, semua orang tercengang. Terutama Lin Chong, dia tidak mengerti apa yang salah dengan penguasa wilayah barat yang begitu menyanjung Dev. Penguasa wilayah utara menatap penguasa wilayah barat dan tak dapat menahan senyum. Hanya dia yang tahu bahwa penguasa wilayah barat begitu ketakutan hingga dia mengompol sepanjang jalan. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Dev tersenyum sedikit dan berkata. Sama-sama, sama-sama. Karena kamu menantu penguasa wilayah utara, kita adalah keluarga. Jangan khawatir. Setelah penguasa wilayah barat selesai berbicara, dia menatap penjaga itu dan berkata, dasar orang besar bodoh, kami berlima akan datang dan melawanmu dan melihat apakah kami bisa membunuhmu. Setelah mengatakan itu, penguasa wilayah barat mengambil langkah pertama.
Dia harus tampil baik di depan Dev. 4 penguasa domain lainnya juga menyerang bersama dan menyerang penjaga. Melihat ini, sang penjaga mulai bertarung dengan 5 penguasa domain. Tuan Muda Ming sedikit mengernyit saat melihat kelima penguasa domain yang muncul, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa kelima orang tua ini, yang selama bertahun-tahun tidak peduli dengan urusan duniawi, tiba-tiba mulai membantu Dev. Mungkinkah ada orang kuat tertentu di balik Dev yang ingin didekati oleh kelima orang tua ini? Apakah kamu punya orang lain? Aku bisa menunggumu menelepon seseorang. Dev menatap Tuan Muda Ming dan bertanya dengan sok. Wajah Guru Ming tampak sangat jelek. Dia tidak pernah membiarkan orang lain lebih sombong daripada dirinya, tetapi sekarang Dev benar-benar pamer di depannya. Tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan wajahnya merah karena marah, tetapi sungguh tidak ada seorang pun yang dapat mengirimnya saat ini. Sekarang dia hanya berharap agar para pengawal Tianmen dapat mengalahkan 5 penguasa domain, maka keseimbangan akan condong ke pihaknya. Bersamaan dengan gemuruh yang datang dari langit, sinar cahaya terus memancar keluar. Hanya dalam sekejap, beberapa sosok perlahan muncul. Penjaga itu memasang ekspresi jelek di wajahnya, tetapi kelima penguasa domain juga tidak tampak santai. Lupakan saja, ini hanya janji. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Aku pergi sekarang. Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang di langit, dan Qian Xiaohan menatapnya dengan bingung. Perlindungan macam apa ini? Jika ada bahaya, lari saja. Apa gunanya melindungi? Ming Shao berdiri di atas kapal tulang dan menatap dingin ke arah Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng, sampah. Tak seorang pun dari mereka berani berbicara. Bagaimanapun, hidup dan mati mereka bergantung pada kata-kata Guru Ming. Jika mereka tidak memiliki perlindungan dari 4 istana dunia bawah, mereka pasti sudah dihancurkan oleh Dev sejak lama. Untung saja kita memiliki penangkal formasi langit dan bumi. Kalau tidak, kita berlima tidak akan mampu menandingi lelaki besar bodoh itu. Penguasa wilayah utara menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit terkejut. Ketika Dev melihat bahwa kelima penguasa domain telah menang, ekspresi di wajahnya langsung berubah menjadi sarkastis. Kalian semua idiot, mengikuti Tuan Ming untuk mengincarku. Tidakkah kalian menyangka bahwa ada seseorang di belakangku? Karena kamu telah memilih berpihak pada Tuan Ming, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat kelima penguasa domain dan berkata, 5 senior, saya harap kalian dapat membantu saya menghancurkan Lian Sanmen dan keluarga Huo. Paman, tidak masalah. Penguasa wilayah utara mengangguk, lalu berkata kepada penguasa wilayah lainnya, saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk bertindak. 5 penguasa domain bergegas menuju Qian Xiaohan, Huo Zhenfeng dan yang lainnya. Bab 4866, ayo bermain. Melihat ini, Lin Chong, Taois Wuji dan yang lainnya juga memimpin anak buahnya untuk menyerang Lian Sanmen dan keluarga Huo. Dengan partisipasi 5 penguasa domain, Lian Sanmen dan keluarga Huo tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Ming Shao, tolong. Ming Shao, tolong selamatkan kami cepat. Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng terus mengikuti Tuan Ming untuk meminta bantuan. Tetapi Tuan Muda Ming tidak bergerak sama sekali, dan sudah jelas bahwa dia tidak berniat membantu. Pada saat ini, Huo Zhenfeng sangat menyesalinya. Awalnya dia ingin masuk dalam daftar 4 orang petinggi dunia bawah, tetapi sekarang dia malah terlibat dan akan dihancurkan. Pembantaian sepihak dimulai, dan para biksu dari Lian Sanmen dan keluarga Huo dibantai satu demi satu. Sekarang giliran kita bermain. Dev memandang Tuan Muda Ming dengan bercanda. Ekspresi Tuan Muda Ming sangat jelek. Alasan mengapa dia begitu hebat dan sombong adalah karena dia memiliki seseorang di belakangnya. Mosan lebih cepat, dan keempat hantu tua itu adalah kepercayaannya. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang tersedia di sekitar Master Ming. Kau bukan tandinganku jika kita bertarung sendirian. Tuan Muda Ming memandang Dev dan berkata. Artinya sangat jelas, dia tidak ingin Dev meminta bantuan. Tetapi dia lupa bahwa dia baru saja meminta bantuan. Kamu dihitung sebagai tanda centang. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tuan Muda Ming. Dev sudah muak dengan pria sok penting ini, dan cahaya pedang yang mengerikan melesat langsung ke arah Tuan Muda Ming. Wajah Tuan Ming langsung berubah. Boom! Saat cahaya pedang itu meledak, Tuan Muda Ming langsung terlempar ke belakang, dan kapal tulang di bawah kakinya berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun sebelum Tuan Muda Ming bisa berhenti, cahaya pedang lainnya datang. Cahaya pedang itu sangat cepat dan bahkan lebih kuat. Ia muncul tanpa peringatan apapun, tidak memberi kesempatan kepada Tuan Muda Ming untuk bereaksi. Tuan Muda Ming merasa ngeri dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tubuhnya langsung dikelilingi aura pembunuh dan dia ingin menahan serangan itu. Boom! Tuan Muda Ming pingsan lagi. Boom! Tuan Muda Ming terus-menerus terlempar. Di depan Dev, Tuan Muda Ming ini tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Sudahlah, masih berani bersikap sok penting seperti itu. Dev tersenyum meremehkan. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ming begitu tidak kompeten. Orang ini terlihat sangat mengagumkan, tetapi ternyata dia hanya berpura-pura. Tuan Muda Ming terpental berulang kali, dan perisai jahat di sekujur tubuhnya telah retak. Pada saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa.
Semua orang yang harus direkrut telah direkrut, dan semua sarana yang diperlukan telah digunakan. Tetapi siapa yang menyangka akan ada begitu banyak orang kuat di belakang Dev, gelombang demi gelombang, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa dibunuh. Pada akhirnya, bahkan 5 penguasa domain datang membantu Dev. Jika bukan karena orang-orang ini, Dev pasti sudah menjadi mayat sekarang. Sekarang semua cara telah digunakan, tidak ada yang bisa dilakukan Tuan Muda Ming. Tetapi Tuan Ming tidak tahu bahwa orang berkuasa sesungguhnya di balik Dev adalah Tuan Si. Tuan Si belum muncul, kalau tidak, 4 dunia bawah pasti sudah tidak ada sejak lama. Hati-hati, dasar tukang pamer. Ini pedang lain. Dev mengayunkan pedangnya lagi ke Tuan Muda Ming. Dia juga memberitahu Tuan Muda Ming bahwa sudah jelas Dev sedang mempermainkannya. Tuan Muda Ming mengerutkan kening dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi. Tetapi dia menemukan bahwa ketika cahaya pedang mencapai matanya, cahaya itu langsung menghilang dan tidak menyerangnya. Ming Sao tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, "Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Siapa yang kau coba takuti?" Tuan Muda Ming mengira Dev mencoba menakutinya. Tetapi Dev hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ketika Tuan Ming melihat ekspresi Dev, dia selalu merasa sedikit menyeramkan dan menakutkan. Tiba-tiba, Ming Sao merasakan aura berbahaya. Ketika dia berbalik, dia mendapati cahaya pedang telah muncul di belakangnya pada suatu titik. Wajah Ming Sao berubah drastis, dan dia bertanya dengan heran, bagaimana ini mungkin? Cahaya pedang itu jelas menghilang di depan mataku, jadi bagaimana bisa tiba-tiba muncul di belakangku? Tuan Muda Ming tidak tahu bahwa pedang pembunuh naga milik Dev adalah pedang spiritual. Sekalipun Dev tidak peduli sama sekali, roh pedang Zhongli masih bisa mengendalikan pedang pembunuh naga untuk menyerang. Bab 4867, 4 penguasa dunia bawah. Melihat cahaya pedang begitu dekat, Ming Sao hanya bisa meraung, dan energi pembunuh keluar dari tubuhnya, menyelimuti Ming Sao. Dia sekarang hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak punya kekuatan untuk melawan Dev. Boom! Cahaya pedang tiba dalam sekejap, dan roh jahat di sekitar Ming Sao langsung dikalahkan, dan dia terbang mundur. Tetapi pria itu masih di udara, dan pedang Dev datang lagi. Satu pedang demi satu pedang. Jangan beri Tuan Muda Ming kesempatan untuk bernapas. Dev melakukan ini dengan sengaja hanya untuk membuat Tuan Muda Ming pingsan dan membuatnya berpura-pura tenang sepanjang hari. Ledakan. Tuan Muda Ming seperti bola, dilemparkan ke sana kemari oleh cahaya pedang Dev. Cukup. Tiba-tiba Tuan Muda Ming meraung, lalu tubuhnya mulai bergetar. Akhirnya mukanya jadi garang, malah dia berubah wujud kayak hantu. Saya melihat Tuan Muda Ming membuka mulutnya yang berdarah, dan semua biksu yang mati di tanah berubah menjadi gumpalan gas hitam, yang semuanya tersedot ke dalam tubuh Tuan Muda Ming. Melihat pemandangan ini, Dev mulai berlatih teknik pikiran konsentrasi dan mulai bersaing dengan Tuan Muda Ming untuk mengusir roh-roh jahat ini. Dia tahu bahwa Tuan Muda Ming ini menggunakan para biksu yang sudah mati ini untuk memulihkan energi jahat dalam tubuhnya. Entah sudah berapa lama, namun para biksu yang tergeletak di tanah itu sudah menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bekas-bekas hitam berbentuk manusia di tanah. Kabut hitam mengelilingi Guru Ming, dan ia perlahan kembali ke wujud manusia. Dev, kalian berdua tidak punya dendam. Jika kalian mempermainkanku hari ini, jangan salahkan aku. Tuan Muda Ming berkata dengan dingin. Kau telah membunuh begitu banyak orangku, dan sekarang kau bilang kau tidak punya dendam padaku. Dev mendengus dingin, hari ini, aku akan membunuhmu. Tuan Dev, kami sudah sampai. Pada saat ini, Lin Chong dan yang lainnya semuanya datang. Mereka telah memusnahkan Lian Sanmen dan keluarga Huo. Pada saat ini, Lin Chong, Taois Wuji, Li Chunfeng, Nan Batian, dan 5 penguasa domain, yang masing-masing adalah master, telah mengepung Tuan Muda Ming. Ketika Guru Ming melihat ini, keberanian dan semangat juangnya langsung lenyap. Dengan begitu banyak orang mengelilingi dan memukulinya, Tuan Muda Ming akan mati di sini tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya. Tubuh Ming Sao mulai gemetar, wajahnya penuh kepanikan, tidak ada sedikit pun kepura-puraan lagi. Bunuh dia. Meskipun tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan dia berhenti berpura-pura tenang, Dev tidak berniat melepaskannya. Mengikuti kata-kata Dev, semua orang perlahan berjalan menuju Tuan Muda Ming. Tekanan yang berasal dari orang-orang ini saja sudah cukup untuk membuat kaki Tuan Muda Ming gemetar dan dia hampir mengompol. Membunuh. Semua orang menyerang Tuan Muda Ming bersama-sama. Aura mengerikan itu pasti akan mengubah Tuan Muda Ming menjadi abu. Berhenti. Disertai teriakan keras, suatu kekuatan mengerikan menyerbu dan langsung menghadang serangan Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya segera mendongak dan mendapati seorang lelaki tua datang dengan cepat dari langit. Ayah! Ketika Guru Ming melihat ini, dia menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah semua orang berubah sangat jelek. Ternyata Ming Tian, penguasa 4 istana dunia bawah, telah tiba. Ming Tian menatap Dev dan yang lainnya, wajahnya sedikit marah dan berkata, begitu banyak orang menindas anakku, apakah kamu ingin mati? Ming Tian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya dengan kuat. Boom! Seluruh sekte tower runtuh akibat pukulan ini, dan seluruh daratan Wuhan terikat oleh tekanan yang mengerikan. Banyak orang terjepit ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dev dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua merasakan badan mereka seperti ditekan oleh ribuan gunung dan mereka melawan dengan sekuat tenaga.
Darah mulai mengalir dari sudut mulut Dev, dan semua orang mengatupkan gigi mereka. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia membuat orang-orang ini merasakan napas kematian. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan 4 penguasa dunia bawah. Melihat ini, Guru Ming mulai bertindak sok lagi. Dev, kau masih saja berpura-pura baik padaku. Ayahku hanya akan melambaikan tangannya dan mengubah kalian semua menjadi abu. Guru Ming menatap Dev dengan ekspresi sok tahu di wajahnya dan berkata, Bab 4868, tidak layak disebutkan. Wajah Dev tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka ayah Tuan Muda Ming juga akan datang. Sekarang mereka semua sudah kelelahan, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan ayah Tuan Ming? Banyak orang menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Bahkan kelima penguasa domain hanya bisa bertahan dengan susah payah dan tidak punya waktu untuk memedulikan hal lain. Putus asa. Hati semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, orang-orang ini benar-benar tidak punya jalan keluar. Dev menggertakkan giginya, segala macam kekuatan dalam tubuhnya terus-menerus melonjak, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari tekanan itu. Bus! Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius meletus antara langit dan bumi, dan kekuatan penindas itu runtuh dalam sekejap. Semua orang menghela napas lega. Ekspresi Ming Tian menegang dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang diselimuti kabut hitam datang perlahan. Saat kabut hitam menghilang, Dev tiba-tiba terkejut. Setelah melihat lelaki tua itu, tubuh Ming Tian bergetar hebat, dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Ayah, Tuan Muda Ming terkejut ketika melihat ayahnya berlutut. Berlututlah cepat. Ming Tian menarik Ming Shao dan membuatnya berlutut. 4 Netherworlds, Ming Tian, memberi penghormatan kepada leluhur setan Yin. Ming Tian bersujud dengan berat, tidak berani menatap langsung ke mata Yin Mo. Tetapi Yin Mo berjalan melewati Ming Tian tanpa melihatnya, dan berjalan lurus menuju Dev. Senior, apakah kamu sudah membentuk ulang tubuhmu? Dev melihat bahwa Yin Demon benar-benar memiliki tubuh fisik, jadi dia bertanya dengan gembira. Hahaha, terima kasih ya, adik kecil. Yin Mo tertawa dan menepuk bahu Dev, kekuatanmu telah meningkat pesat selama kurun waktu ini. Dibandingkan dengan senior-seniorku, kekuatanku tidak ada apa-apanya untuk dibanggakan. Dev berkata dengan rendah hati. Saya telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan Anda baru berlatih dalam waktu singkat. Pada saat Anda telah berlatih selama puluhan ribu tahun, pencapaian Anda pasti akan lebih besar dari saya. Setan Yin memuji Dev. Lin Chong dan yang lainnya di samping, melihat setan Yin, semuanya mundur tanpa sadar. Meskipun Yin Demon tidak mengeluarkan nafas, hal itu membuat mereka merasa tidak enak badan dan ketakutan. Ekspresi kelima penguasa domain sedikit gemetar saat mereka melihat iblis Yin muncul, terutama penguasa wilayah barat. Ketika dia melihat Dev dan Yin Demon bergandengan tangan, dia mati rasa. Tuan Si ketakutan setengah mati saat pertama melihatnya, dan sekarang muncul guru lain yang levelnya tidak dapat ia pahami. Dia tidak mengerti berapa banyak pendukung Dev. Bahkan orang-orang dari alam surga, seperti Li Chunfeng, Nan Batian dan Taois Wuji, mulai bernapas dengan cepat ketika mereka melihat setan Yin muncul. Jelaslah bahwa kekuatan mereka di surga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Yin Demon. Ming Tian tercengang saat mendengar Yin Mo dan Dev mengobrol bersama. Kaki Tuan Muda Ming gemetar dan dia ketakutan sampai ingin mengompol. Tak ada apapun di wajahnya, kecuali rasa takut, tak ada sedikit pun kepura-puraan. Dia tidak percaya bahwa Dev, seorang kultivator Mahayana, begitu akrab dengan leluhur setan Yin dari garis keturunan mereka. Dan tampaknya Yin Mo adalah kenalan lama Dev. Senior, semua kultivator di garis keturunanmu suka pamer. Kalau kamu tidak muncul tadi, aku pasti sudah jadi mayat sekarang. Dev melirik Tuan Muda Ming yang menggigil dan tersenyum tipis. Yin Mo kemudian menatap Ming Tian dan putranya dengan dingin, lalu mendengus dan berkata, dengan kekuatan ini, kamu tidak berani mengatakan bahwa kamu berasal dari garis keturunanku. Kamu mempermalukanku. Bunuh mereka berdua sekarang, dan aku tidak akan melakukan apapun. Perkataan Yin Mo membuat tubuh Ming Tian bergetar semakin hebat, sedangkan Ming Shao buang air besar dan kecil di mana-mana. Kakek, tolong ampuni nyawaku, kakek, tolong ampuni nyawaku. Ming Tian bersujud dan memohon belas kasihan. Senior, bunuh saja anaknya. Anaknya terlalu sok penting dan telah membunuh banyak orangku. Dev tidak ingin istana 4 dunia bawah dihancurkan. Jika 4 dunia bawah bisa menyerah padanya, dia bisa memimpin 4 dunia bawah dan semua orang dari kota matahari dan bulan ke sekte api untuk menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian senjata. Sebagai kekuatan nomor 1 di dunia surga dan manusia, sekte Huofen, Dev tahu bahwa akan sulit untuk menghadapinya. Bab 4869, orang ini tidak bisa diganggu. Apakah kamu mendengarnya? Setan Yin bertanya dengan dingin. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Ming Tian mengangguk berulang kali, lalu menatap putranya. Ayah, apa yang akan ayah lakukan? Tuan Muda Ming sangat ketakutan ketika melihat ayahnya seperti itu hingga dia hampir tidak dapat berbicara. Nak, jangan salahkan aku. Jangan berpura-pura keren di kehidupanmu selanjutnya. Jika kamu berpura-pura tenang, kamu akan tersambar petir dan mati mengenaskan. Kamu harus ingat ini.
Setelah berkata demikian, Ming Tian menamparkan dengan telapak tangannya, dan Ming Shao langsung berubah menjadi abu, bahkan tak ada satu mayat pun yang tersisa. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ming Tian ini sungguh kejam. Dia bahkan tidak meninggalkan tubuh untuk putranya. Pergi sekarang, ingat aku dan patuhilah aku di masa depan. Dev melambaikan tangannya dan berkata. Ming Tian tidak berani bergerak dan diam-diam melirik Yin Mo. Kenapa kamu tidak keluar saja dari sini? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan saudaraku? Setan Yin berteriak dengan dingin. Aku mendengarnya, Ming Tian mengangguk berulang kali, lalu menghilang dalam sekejap. Kakak, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Setelah Ming Tian pergi, Yin Mo bertanya pada Dev. Dev menunjuk ke tangga di kejauhan dan berkata, aku ada di tangga itu. Jika aku melewati 9 tingkat tangga itu, aku bisa mencapai surga. Setan Yin melirik tangga dan berkata, apakah kau ingin aku membantumu melihat orang idiot mana yang menemukan benda ini untuk mempermainkan semut-semut di alam surgawi? Tidak perlu, aku merasa tangga surgawi ini cukup bagus. Bahkan jika aku tidak bisa berkultivasi sampai ke titik menanjak, aku masih bisa mencapai alam surgawi melalui tangga ini. Dev menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau kamu bersedia mengalaminya, silakan saja dan alami sendiri. Kata Setan Yin. Senior, kamu mau pergi kemana? Dev bertanya. Aku harus bersiap. Formasi besar langit dan bumi akan segera hancur. Aku harus bersiap untuk kembali ke surga. Setelah Yin Mo mengatakan ini, sosoknya menghilang dalam sekejap. Di lantai 9 tangga, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda tengah memperhatikan segala sesuatu di bawah. Guru, seseorang menyebutmu bodoh, apakah kau ingin menghukumnya? Anak laki-laki itu bertanya. Diam, orang tua itu melotot, lalu melanjutkan, dengarkan tuanmu dan biarkan Dev pergi. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Remaja. Naiki tangga ke tingkat ketiga. Setelah beberapa hari pemulihan, Dev membawa Li Chunfeng ke tingkat ketiga tangga menuju surga. Nan Batian tidak mengikutinya karena lengannya patah dan perlu dibentuk kembali. Tuan Dev, Anda baru pulih beberapa hari. Akan berbahaya jika Anda gegabah memasuki lantai 3. Li Chunfeng membujuk Dev. Tidak apa-apa, jika kita bisa menaklukkan penjaga lantai 3, kita akan mendapat pembantu tambahan. Dev ingin menaklukkan penjaga di dalam tangga menuju surga. Jika kita dapat menaklukkan beberapa penjaga lagi, kita akan lebih percaya diri dalam menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian senjata. Tepat saat Dev dan Li Chunfeng memasuki lantai 3. Sebuah istana yang sangat megah muncul di depan mata mereka. Istana itu tingginya ratusan kaki, dengan tangga batu yang mengarah langsung ke pintu masuk istana. Tidak ada apapun di sekitar aula. Dunia di tingkat ketiga ini tampak seperti dunia mati, hanya ada aula ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah penjaga lantai 3 ada di aula ini? Terlalu mudah untuk menemukannya. Bukankah sudah kami katakan ada dunia di setiap level? Dev sedikit bingung melihat aula di depannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Li Chunfeng juga sedikit bingung. Lagi pula, dia belum pernah ke lantai 3 dan tidak ada kontak sama sekali. Tuan Dev, apapun yang terjadi, saya pikir Anda harus lebih berhati-hati. Li Chunfeng mengingatkan. Dev mengangguk. Dia tentu saja tidak berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, Nan Batian dari tingkat pertama dan Li Chunfeng dari tingkat kedua keduanya sangat kuat. Penjaga lantai ketiga juga harus kuat. Dev sendiri tidak tahu mengapa, tetapi saat dia menaiki tangga menuju surga ini, para penjaga di setiap lantai tampaknya mengincarnya. Yun Li dan yang lainnya dapat mencapai lantai 4, tetapi Dev harus bekerja sangat keras untuk mencapai lantai 3. Bab 4870, apa yang terjadi? Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu tiba-tiba bergegas menuju aula. Lalu cahaya pedang menebas langsung ke aula itu. Dia ingin membagi aula setinggi 1000 kaki ini menjadi 2. Tetapi saat Dev bergegas menuju aula, tiba-tiba cahaya kemasan melesat keluar dari aula. Wah! Cahaya pedang Dev hancur dalam sekejap, dan tubuh Dev seperti terhalang oleh sesuatu dan jatuh dengan keras ke tanah. Jelas mustahil baginya untuk menaiki tangga batu dalam satu langkah. Wajah Dev dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah dipromosikan 2 kali, tetapi dia dipaksa kembali ke tempatnya sebelum dia sempat melihat lawan. Menatap aula, ekspresi Dev menjadi semakin serius. Tingkat ketiga begitu kuat, apalagi para penjaga di belakangnya. Dev tidak punya pilihan lain selain menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, berjalan perlahan menuju aula. Dev tidak menggunakan kekuatan apapun, dia juga tidak mengayunkan pedangnya, bahkan tidak ada sedikit pun jejak permusuhan di tubuhnya. Dengan cara ini, Dev berjalan ke pintu aula tanpa halangan apapun. Pintu berat itu perlahan terbuka saat Dev tiba. Dev melangkah ke aula dan mendapati seluruh aula itu sangat gelap, bagaikan jurang mulut harimau, memberi orang rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Seorang kultivator Mahayana biasa berani menerobos ke lantai 3. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di aula, dan cahaya itu menyinari seseorang. Dev menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seorang sarjana Konfusianisme, mengenakan jubah bersih, mahkota dan ikat pinggang, seperti seorang sarjana yang santun. Dilihat dari sudut pandang manapun, orang ini tidak terlihat seperti seorang master. Junior Dev, salam untuk senior. Dev berkata sopan sambil membungkuk.
Siapapun yang bisa menjadi wali di sini berasal dari surga, jadi tidak berlebihan jika menyebutnya senior. Dengan kekuatanmu, kau masih bisa mencapai levelku. Bukankah para penjaga di 2 lantai pertama terlalu payah? Kata cendekiawan Konghucu dengan nada meremehkan. Li Chunfeng mendengar ini di luar aula, membuka mulutnya, dan mengutuk dengan mulutnya, MLGB. Senior, ini salah. Para senior di 2 lantai pertama juga sangat kuat. Mereka hanya dipenjara di sini dan kekuatan mereka ditekan. Kurasa kau juga dipenjara di sini, senior. Kau mungkin tidak bisa meninggalkan aula ini. Dev berkata kepada sarjana Konfusianisme. Ya, meskipun saya dipenjara di sini, hidup saya masih sangat nyaman. Umat beriman mengirimkan persembahan kepada saya setiap hari. Kalaupun saya tidak bisa meninggalkan kuil ini, ya sudah. Kata cendekiawan Konghucu dengan sombong. Senior, apakah Anda salah? Sepertinya hanya ada aula ini di 3 lantai ini. Di mana para penganutnya? Dev bertanya dengan bingung. Bagaimana itu mungkin? Sarjana Konfusianisme itu mengerutkan kening. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat keluar, kata Dev. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat terang. Sarjana Konfusianisme itu memandang keluar melalui jendela aula utama dan mendapati bahwa segala sesuatu di luar kabur, seolah-olah sedang kacau. Tidak ada dunia sama sekali, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang beriman. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seperti ini? Wajah sarjana Konghucu berubah drastis dan dia berkata dengan kaget. Senior, ini yang terjadi setelah aku memasuki lantai 3. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dev berkata jujur. Sarjana itu berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah getir, mungkin dia tahu bahwa aku hidup terlalu nyaman, jadi dia menyingkirkan lapisan dunia ini. Tapi tak masalah. Kalau kau ingin masuk, lewati saja aku dulu. Senior, kalau begitu saya tidak akan sopan. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan tidak berani ceroboh. Setelah mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia mengerahkan segala jenis kekuatan dan menebas sarjana Konfusianisme itu dengan pedang yang ganas. Wah! Sebilah pedang ditebas, dan cendekiawan Konfusianisme melambaikan tangannya dengan nada menghina. Lalu dia terlihat langsung terpental ke belakang oleh cahaya pedang, dadanya retak dan darah menyembur keluar. Dev tercengang saat melihat ini. Tidakkah dia menyangka bahwa penjaga lantai 3 begitu lemah? Sarjana Konghucu pun ikut bingung dan berkata dengan nada tidak percaya, mengapa tenagaku ditekan lagi, kurang dari 1/10. Bersambung.